Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini ya, tanggal 18 Mei 2021 satu hari menjelang pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran pada tahapan peer teaching. Ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama pada program studi pendidikan bahasa Inggris, izinkan saya untuk menyampaikan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, semoga Bapak dan Ibu Guru dan kita semua yang merayakan ya mendapatkan berkah Ramadan dan dapat berjumpa pada bulan Ramadan berikutnya di tahun yang akan datang, di tahun depan. Ya, oke. Video ini merupakan video pengantar ya seperti biasa. Nah, insya Allah tetap akan saya buatkan video pengantar sampai dengan tuntasnya pelaksanaan PPG dalam jabatan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Ya. Jadi sebelum libur ya, sebelum Bapak dan Ibu Guru libur 9 harian lalu kalau tidak salah, saya sudah sempat memberikan penjelasan, saya sudah sempat menghimbau kepada Bapak dan Ibu Guru untuk bisa melakukan rehearsal, untuk bisa melakukan praktek atau latihan terlebih dahulu kaitannya dengan kegiatan praktek peer teaching. Ya, harapannya dengan 10 hari liburan yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu Guru semua, saya yakin masih banyak yang sedang berkunjung ke tempat sanak saudara, ya, menjalin silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi harapan saya kegiatan untuk latihan, kegiatan untuk yang praktisnya, itu rehearsalnya tetap juga telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya. Sehingga ya, besok pada hari H pelaksanaan peer teaching, Bapak dan Ibu Guru diharapkan sudah benar-benar siap dan sudah benar-benar mahir atau sudah benar-benar terlatih untuk bisa melakukan kegiatan peer teaching. Ya, kenapa harus benar-benar sudah terlatih atau sudah mahir? Karena sekali lagi nanti kegiatan peer teaching ini Bapak dan Ibu Guru akan direkam ya 15-20 menit per mahasiswa. Jadi harapannya semoga dengan persiapan yang cukup panjang, kurang lebih 10 harian untuk kegiatan peer teaching, Bapak dan Ibu Guru semua sudah benar-benar siap untuk mengikuti kegiatan peer teaching pada esok harinya. Ya. Oke, kemudian selain persiapan yang sudah matang, izinkan saya juga untuk memberikan beberapa hal terkait dengan kegiatan peer teaching ya. Sebagaimana yang diketahui oleh Bapak dan Ibu Guru semua, kegiatan peer teaching ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk melatih Bapak dan Ibu Guru semua agar nantinya ketika praktek pembelajaran pada mata kuliah ketiga itu semuanya sudah benar-benar siap, semuanya sudah benar-benar dapat mengimplementasikan semua modul, semua materi ajar yang sudah dikembangkan ataupun yang sudah dipelajari ketika mengikuti PPG dalam jabatan ini. Jadi harapannya seperti itu, semoga kegiatan peer teaching besok itu benar-benar dimanfaatkan semua oleh Bapak dan Ibu Guru untuk memperlihatkan the best of you in teaching process, especially in peer teaching. Ya, oke. Kemudian selanjutnya
yang harus diketahui juga oleh Bapak dan Ibu guru semua, dalam kegiatan peer teaching ada banyak sekali aspek yang nantinya akan diobservasi, yang nantinya akan dinilai oleh para dosen dan guru pamong. Ya, izinkan saya di sini membacakan ada 25 ya, ada 25 aspek yang akan diobservasi nantinya oleh dosen dan juga guru pamong ya. Yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran, the opening of the lessons ya. How did you going to open your peer teaching process, and then it should be an interesting kind of opening, and then it should be attract the students to learn ya while you teach them ya. Itu untuk yang keterampilan membuka pembelajaran. Kemudian selanjutnya keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik ya. Ini masih berkaitan dengan poin pertama, saya kira keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Jadi harapannya nanti ketika melakukan peer teaching, Bapak dan Ibu guru semuanya selaku mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan mampu untuk menarik peer-nya ya, yang akan diajarkan itu untuk tertarik mengikuti proses pembelajaran, kemudian juga dapat memberikan motivasi yang membuat nanti para peer-nya itu bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi ya. Jadi ini juga merupakan poin yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi pada materi yang disampaikan, pada materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi term atau istilah yang dipergunakan itu harus benar-benar clear, harus benar-benar jelas, harus benar-benar tidak memberikan ambiguitas di dalamnya ya, sehingga konsep-konsep yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru itu benar-benar jelas. Selanjutnya ada kelengkapan materi, tentunya kelengkapan materi di sini maksudnya materi yang diberikan itu harus komprehensif semuanya, harus mencakup pada apa yang ingin dituju, ya, apa yang ingin diraih ketika para mahasiswa atau ketika para siswa itu telah selesai mengikuti proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Ya, metodenya seperti apa, model dan pendekatannya seperti apa. Selanjutnya menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan technological pedagogical content knowledge atau TPAC berbasis platform revolusi industri 4.0. Ya, jadi ini juga merupakan TPAC ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan ya dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini. Ya, jadi harapannya nanti apa yang dilakukan ketika proses peer teaching harus ada TPAC di dalamnya. Ya. Kemudian keterampilan mengembangkan variasi interaksi, ya, jadi tidak boleh ada kekakuan ketika proses peer teaching, harus mengalir, harus lentur, harus bisa membuat ragam interaksi sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar dapat diterima dengan baik oleh para peer-nya. Ya. Kemudian selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas, ya, kelas manajemen, ya, ada keterampilan memanfaatkan waktu. Jadi keterampilan memanfaatkan waktu ini karena rentang waktu yang diberikan itu 15 sampai 20. Jadi silahkan bagaimana caranya benar-benar 15 sampai 20 itu padat, benar-benar bisa mengakomodir apa sajakah yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan peer teaching. Kemudian selanjutnya keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar, ya. Jadi salah satu bahan ajar yang keren, yang bagus, yang interaktif itu adalah bahan ajar yang terdiri dari beragam sumber. Ya, bahan ajar yang bagus itu bahan ajar yang sumbernya itu bervariasi, tidak monoton hanya dari satu atau dua sumber saja. Ya. Kemudian kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, ya. Jadi silahkan karena sekarang sudah masuk ke 21st century of teaching and learning. Jadi the use of technology itu harus benar-benar ada dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran, media yang digunakan juga seperti apa. Ya. Kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Ya. Jadi ini
harus juga ada dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Volume dan intonasi suara, ya, volume dan intonasi suara. Jadi ketika melakukan peer teaching harus benar-benar clear, harus benar-benar jelas intonasi apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua, ya. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, ini tentunya standar harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasan yang berlaku. Kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi HOTS. Ya, jadi higher order thinking skill ini juga salah satu hal yang ditekankan selain TPACK. Jadi nanti paling tidak misalnya ketika Bapak dan Ibu guru memberikan pertanyaan, ya, memberikan ragam permasalahan kepada para siswa atau para peer-nya ketika melakukan peer teaching, itu bisa membuat para siswa atau peer itu benar-benar mempunyai rasa ingin tahu, kemudian benar-benar ingin memahami lebih jauh tentang konsep apa yang sedang dijelaskan. Ya. Kemudian kemampuan menggunakan analogi atau metafora, ini juga sangat bagus sekali, ya. Kemudian kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal, gesture, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kesantunan berpakaian atau berpenampilan, keterampilan melakukan penilaian proses, selanjutnya keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS, kemudian selanjutnya kemampuan memberikan penguatan, reinforcement dan punishment, selanjutnya keterampilan menutup pelajaran. Ya. Jadi itu merupakan ke-25 aspek yang harus ada pada kegiatan peer teaching yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua pada esok harinya. Dan pastikan Bapak dan Ibu guru sudah mantap memilih salah satu dari 3 dokumen, ya, perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Ya, perangkat 3 dokumen tersebut mana sajakah yang sekiranya benar-benar sudah dipraktikkan, sudah melalui proses latihan sebelumnya, dan itu yang harus digunakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan peer teaching besok. Ya. Kemudian selain kriteria dan rubrik penilaian untuk lembar kerjanya nanti ini terdiri dari 3 poin, ya, 3 poin. Yang pertama kaitannya dengan pendahuluan and introductions, kemudian ada inti atau main activity, kemudian selanjutnya ada closing. Ya, jadi ada 3 itu aspek yang akan diobservasi, kemudian nanti akan ada masukan dan saran dari dosen maupun guru pamong. Ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu guru, karena besok itu merupakan saat untuk Bapak dan Ibu guru bisa memberikan penampilan terbaik, bisa menampilkan kemampuan terbaik ketika melakukan proses peer teaching. Pastikan, ya, ke semua aspek, ke 25 aspek yang sudah saya jelaskan tadi itu benar-benar ada terintegrasi di dalam kegiatan peer teaching yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Jangan sampai ada yang miss, karena kalau sampai ada yang miss, tentunya nanti dalam skor penilaiannya akan berbeda dibandingkan dengan yang lengkap. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru. Pemberitahuan lainnya, besok itu jadi bukan hanya dosen pembimbing saja, dosen pengampu mata kuliah saja yang akan ikut hadir, ya, dalam pertemuan untuk peer teaching, akan tetapi ada guru pamong juga. Ya. Jadi itu silakan dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, ya, dan saya berharap Bapak dan Ibu guru semua, mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan dapat melaksanakan proses tahapan peer teaching itu dengan sempurna tanpa ada kesalahan, sehingga nantinya ketika melalui proses pada mata kuliah ketiga untuk yang praktik pembelajaran akan dimudahkan, akan semakin gampang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Itu saja video pengantar. Sekali lagi ini merupakan video pengantar pada perkuliahan kedua pengembangan perangkat pembelajaran pada tahapan kegiatan peer teaching. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi
Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga ya Bapak dan Ibu guru semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti setiap tahapan yang ada pada PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 ini. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.